Katakan
Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 wow. Anak Tuhan, kita itu ya, kita sangat istimewa. Bapak Ibu, kita hari ini sudah memasuki hari raya Yom Kippur. Oleh sebab itu saya ucapkan Kak Samea Yom Kippur 10 Tisri 5783. Gemar Kativa Tova. Gemar Kativa Tova artinya adalah kiranya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada selain yang ada di sini, hari ini kita akan kembali dengarkan Davar Elohim tentang Yom Kippur. Ya, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Wayikra atau Imamat pasal 23. Sedikit singkat saya akan sampaikan ulang tentang apa itu Yom Kippur. Di dalam kitab Wayikra atau Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-32. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari penebusan itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, maka aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Inilah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari. Dari petang hingga petang kamu harus merayakan sabatmu. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita lihat, karena kita sudah membaca tentang Wayikra atau kitab Imamat 23, yaitu ayatnya yang ke-26 sampai 32. Nah, apa itu hari raya Yom Kippur? Kita akan lihat, saudara yang dikasih Tuhan. Hari raya Yom Kippur adalah hari raya Yom Kippur diperingati setiap tanggal 10 bulan Tisri atau bulan ke-7. Jadi hari raya ini yang diperingati adalah tanggalnya, bukan harinya. Jadi kalau tanggalnya harus selalu tanggal 10 bulan Tisri. Kadang memang orang Nasrani, orang Kristen itu unik. Misalnya kayak contoh Pesach. Paskah itu harus tanggal 14 bulan Nisan atau bulan pertama. Jadi hanya satu hari itu dirayakan. Jadi tanggal 14 bulan pertama misalnya gitu. Tapi orang bulan depan masih ngapain? Merayakan Paskah. Padahal harusnya cuma satu hari. Makanya saya menghimbau Kehilat Odula Yahweh, pas tanggal 10 bulan Tisri, kalau memang kerja ya izin atau cuti khusus hari raya ini. Supaya apa? Kita mengikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti, kita akan nunggu 1 tahun yang akan datang, baru kita akan bisa ikut merayakannya. Jadi harusnya tanggal 10 bulan Tisri. Yang kedua, saudara, hari raya Yom Kippur adalah hari raya yang paling kudus di antara seluruh hari raya. Makanya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya ini jadi gembala tapi kadang cengeng, saudara. Seperti tadi ibadah. Kalau hari raya Yom Kippur saya pasti sudah tidak bisa menahan hadirat Tuhan. Baru pujian penyembahan saya pasti sudah meneteskan air mata. Ternyata saya kecil dan dosa saya begitu besar di hadapan Tuhan. Pada saat hari raya Yom Kippur,
Ternyata nggak ada yang bisa dibanggakan, disombongkan. Maka ayatnya Dafar Elohim, engkau harus merendahkan dirimu di hadapan Elohim. Bukan lagi kesombongan, saya mampu tanpa Tuhan. Tidak. Kita itu sangat kecil. Makanya kalau hari raya Yom Kippur saya bisa merasakan hadirat bahkan energi itu yang luar biasa, saudara. Baru duduk saja, saudara, baru mau mulai puji-pujian, itu sudah rasanya berbeda. Saya yakin saudara pun merasakan hal yang sama. Karena hari raya Yom Kippur ini hari yang paling kudus, benar-benar. Karena pengampunan itu dicurahkan dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga, pada saat Yom Kippur inilah Kohen Gadol atau yang disebut imam besar. Kohen itu imam, Gadol itu besar. Kohen Gadol akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus setahun sekali. Bayangkan, untuk minta pengampunan buat umatnya aja pada waktu itu setahun sekali. Dan itu imam besar baru bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan saat masuk ruang Maha Kudus, imam besar itu dikasih giring-giring atau kerincingan mas tadi. Terus diikat, diulur saat dia masuk ruang Maha Kudus. Kenapa saudara kok dikasih kayak gitu? Karena sekali kalau sampai imamnya nggak kudus, pasti mati di ruang Maha Kudus. Karena untuk masuk ruang Maha Kudus itu harus kudus. Jadi nggak bisa main. Kalau imam besarnya itu berdosa pasti mati. Makanya tujuannya apa? Karena nggak mungkin ada orang yang bisa ngambil mayatnya, saudara, atau jenazahnya. Karena pasti juga mati. Caranya ditarik, itu tujuannya. Kemudian saudara yang dikasih ini setahun sekali. Yang kedua, yang keempat, pada saat inilah Kohen Gadol atau imam besar mengambil 2 kambing jantan. Ini gambarannya ini. Dia akan mengambil 2 kambing jantan. Nah, yang satu ini akan dikasih undi nanti. Nah, yang satu ini akan dikalungi tali kirmisi dan dikasih tulisan untuk Azazel atau penyebab kesalahan atau dosa, saudara. Kemudian kambing ini akan dibuang. Dan nanti saat ditemukan orang, dia sudah dalam keadaan mati, tetapi tali kirmisinya sudah putih. Ini menggenapi Dafar Elohim, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Artinya bahwa pengampunan Elohim, pengampunan Bapa Yahweh itu sempurna. Nah, yang satu ditulisin untuk Yahweh, untuk Elohim, dan dipotong dan darahnya nanti dipercikkan ke perangkat bait suci. Nah, saat inilah imam itu masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya harus kudus, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saudara, nah, satu untuk Azazel atau penyebab kesalahan dan dikalungi tali kirmisi. Yang kedua adalah satu dikorbankan untuk Elohim dan darahnya dipercikan ke perangkat bait suci semuanya. Ruang kudus semuanya dipercikan. Dan nanti yang ditulis Azazel saat tali kirmisinya putih, artinya pengampunannya itu sempurna. Kemudian yang kelima, digenapi oleh Yeshua. Makanya kenapa kita tidak perlu pakai kambing atau domba? Karena saudara, imam besarnya digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Sang imam besar itu justru yang dikorbankan, saudara. Jadi Yeshua HaMashiach itu imam besar kita, Kohen Gadolnya. Dia yang dikorbankan. Makanya begitu Yeshua itu disalib, tabir bait Elohim itu terbelah. Artinya hubungan manusia umatnya dengan Bapa Yahweh itu nyambung lagi, yang sekian lama terpotong atau terhalangi oleh tirai. Kita nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Yeshua sudah mengorbankan dirinya. Amin, saudara. Nah, inilah makna di dalam hari raya Yom Kippur. Kenapa hari raya Yom Kippur itu sangat penting bagi kita? Karena hari raya Yom Kippur itu benar-benar hari raya di mana pengampunan itu terjadi buat kita. Nggak ada lagi kesombongan. Kalau saya punya sesuatu yang nggak nyaman dengan pemain musik, hari ini diselesaikan. Makanya saya nggak pernah malu saat hari raya Yom Kippur atau apapun, saya di depan mimbar, di depan altar, di depan seluruh kehilat Dodula Yahweh dimanapun, saya selalu katakan, saya yang pertama minta maaf kepada saudara. Saya nggak gengsi untuk minta maaf. Karena jangan berpikir bahwa yang namanya gembala pendeta itu tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi jarang sekali orang mau berjiwa besar dan meminta maaf. Orang yang hebat itu orang yang mau mengulurkan tangan.
akan membetin tangan. Orang yang hebat yang memberi jempol, saudara. Nah, kita akan lanjutkan, saudara yang kasih Bapak. Saya memberikan tema kali ini, saudara, yaitu La'asut Shalom Im Ha'olam dan juga La'asut Shalom Im Adonai, yang artinya berdamailah dengan dunia ini, tapi saudara berdamai juga dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Elohim kalau saudara tidak berdamai dengan yang lain. Jadi kunci untuk saya bisa ketemu Tuhan itu berdamai dengan yang lain. Ini ruang Maha Kudus, pintunya itu perdamaian dengan sesama. Dafar Elohim mengajarkan, jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu tidak. Jadi ternyata selesaikan masalah dunia dulu, maka masalah samayim terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan dibalik, saudara. Wah, yang penting saya Tuhan sudah mengampuni saya, tapi kebenciannya, masalahnya dengan pelayan yang lain, dengan jemaat, dengan keluarga, dengan gembala yang lain tidak pernah terselesaikan. Sia-sia, saudara. Karena Dafar Elohim mengajarkan, dan saya yakin tidak pernah salah nulis kitab suci. Makanya jangan pernah gengsi. Wah, saya lebih tua. Tidak ada lebih tua, lebih muda. Orang yang hebat itu orang yang mau berjiwa besar dan mau merendahkan hati dan dirinya di hadapan Elohim. Amin. Mungkin kalau bagi orang, loh, enggak Pak, saya lebih tua, saya enggak mau. Yang saya minta maaf dulunya. Saya tidak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sering justru minta maaf sama anak saya. Tanya, ini ada Riel, ada Imo. Kalau saya bermasalah, saudara, saya habis ngasih tahu dia, cuman cara saya mungkin terlalu keras. Saya panggil dia, saya minta maaf ya Dik, saya minta maaf ya Kak, saya minta maaf. Dia bilang, iya Pak, saya juga minta maaf, saya salah. Saya peluk dia. Nggak perlu gengsi, wah jadi orang, dia anak saya, dia yang minta maaf duluan. Jangan berpikir bahwa orang tua selalu benar. Bos boleh selalu benar karena dia punya kuasa. Tapi dosa tidak ada tua dan muda. Tidak ada kamu gembala dan jemaat. Kalau memang gembalanya salah, mintalah maaf kepada jemaatnya. Amin. Amin. Jadi jangan gengsi atau egois. Oleh sebab itu, La'asut Shalom Im Ha'olam, La'asut Shalom Im Adonai. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya di dalam kitab Yesaya 1 ayat 18. Di situ dikatakan demikian, lekuna wenuwakah yomar Yahweh im yihyu kataichem hasanim kaselek yalbinu im yadimu katola kat seber yihyu. Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama Yahweh. Berperkara bersama Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmis itu merah, saudara, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya kalau kita mau merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan maha mengampuni kok. Saudara, Tuhan itu maha pengampun. Kalau sampai tidak diampuni, barulah saudara, kita itu punya dosa apapun Tuhan pengampun. Bukti karena kasihnya Bapa Yahweh sampai dia karuniakan putranya yang tunggal. Kiko ahaf Elohim et haolam at kinatan et benu yagidu lemaan lo yubat kau kayi olam elayin hal kayi olam. Karena begitu besar kasih Elohim, karena kasihnya Elohim itu kepada kita, sehingga dia karuniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, enggak mati sia-sia, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, coba pelan-pelan kita baca ya, renungkan. Datanglah sekarang. Mau nggak kita datang sama Tuhan? Mau nggak kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Elohim? Atau kita masih egois, saya masih sombong, saya masih merasa mampu? Dan biarlah kita berperkara bersama, kita bermasalah bersama. Dan Yahweh berfirman saat kita mau datang, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan putih seperti salju. Apapun kita mau datang sama Tuhan. Nah, hari raya ini adalah momen penting buat kita. Mungkin setahun sekali saudara, orang kan bilang gini, kan kita minta ampun gak apa-apa Pak, kapanpun, sangat bagus.
Bahkan tiap hari minta ampun pun, minta maaf pun itu jauh lebih bagus. Tetapi momen inilah yang namanya Tuhan perintahkan. Amin. Saya tanya saudara, saudara main ke rumah saya setiap hari boleh nggak? Ya boleh saja. Tetapi saat saya udah mau punya momen yang penting, besok jemaat tolong ngumpul ya. Karena besok kebetulan pas ulang tahun anak saya, Imok, misalnya gitu. Saudara datang hari berikutnya boleh nggak? Ya boleh saja, tapi momen yang diperintahkan Tuhan itu saat itu. Sama dengan saat ini, Tuhan membuka pengampunan yang sebesar-besarnya untuk siap kita menjadi mempelainya. Mau nggak kita datang sekarang dan kita berperkara? Orang berperkara itu artinya orang bermasalah, orang yang punya pergumulan, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Ya. Ini akan terjadi, saudara. Dosa kita diampuni, itu akan terjadi, dosa kita akan diampuni jika kita juga mengampuni. Artinya kita berdamai dengan dunia, saudara, atau sesama, dan juga berdamai dengan Tuhan. Jadi pengampunan dosa yang merah seperti kirmisi tadi akan putih seperti salju. Itu akan terjadi jika kalau kita juga berdamai dengan sesama. Karena untuk masuk, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Elohim. Jangan harap kita akan berjumpa melihat Tuhan kalau hati kita masih kotor. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan, ternyata untuk ketemu Tuhan saja dibutuhkan hati yang tahir, hati yang suci, hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang benar-benar tahir luar biasa. Amin, saudara. Jadi jika ini akan terjadi kalau kita mau berdamai, makanya kita dibutuhkan, saudara, hati ini, siapkan hati kita, relakan hati kita. Kalau mau dicuci hari ini supaya menjadi bersih. Amin. Enggak lagi ada kepahitan, enggak ada lagi kejengkelan. Saya masih kesel nih sama si A, saya masih kesel sama si B. Enggak. Kenapa, saudara? Tuhan selalu ajarkan, jikalau engkau mengampuni, Bapamu diampuni. Karena saudara tidak tahu kapan Tuhan jemput kita. Mungkin nanti malam Yesua datang menjemput kita, lusa besok, tetapi hati kita sudah bersih untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Untuk berjumpa dengan Elohim, berjumpa dengan Yesua. Dia berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalau hatinya itu suci, bersih, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dia akan melihat Elohim. Gimana kita mau melihat Tuhan? Kita akan melihat Elohim, hati kita kotor. Memang Tuhan mencari yang kotor-kotor itu supaya apa? Bersih. Yang jadi masalahnya, mau nggak kita dibersihkan? Banyak orang yang nggak mau dibersihkan, saudara. Terus kita lanjutkan ya. Matius 6 ayat 15, perhatikan. Wa imlo tislehu lifne Adam et asmatam gam afikem lo yisrak lakem asmathem. Namun jika kepada manusia kamu tidak mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Ini ayat ini kayaknya sadis, tapi benar, saudara. Jikalau engkau tidak mengampunkan kesalahan-kesalahan nih ya, tidak mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka orang lain, maka Bapamu tidak. Masa sih kita melayani, haleluya, luar biasa, Tuhan dahsyat, doanya rajin, khotbahnya hebat, tapi punya kepahitan, nggak bisa ketemu Tuhan. Iman, saudara, sayang, pelayanannya bagus, tapi tidak bisa mengampuni. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ada di sini yang pernah lihat orang mau mati? Pernah? Ada yang sering, ada yang banyak. Saudara bayangkan, jangankan sakit untuk sembuh, mau mati saja kadang susah kalau orang tidak bisa mengampuni. Makanya seringkali gini, aku sini udah kondisi udah kejang-kejang nih, udah tinggal nunggu saja. Tapi dia bilang, panggil ke sedulurku sing ning kono kae, panggilin saudaraku yang di sana. Begitu dia ketemu aku, juk ngapura ya, saya minta maaf ya, baru mati, saudara. Ini terjadi dan banyak sekali, saudara. Ternyata pengampunan itu penting, saudara. Amin. Dan itu tertulis dalam daftar Elohim. Kitab suci mengajarkan, jika padamu kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu juga tidak mengampunkan kesalahanmu. Waduh, pengampunan itu ternyata dituntut luar biasa oleh Tuhan buat kita, saudara.
Saudara yang dikasih oleh kita tidak lepas dari banyak kesalahan. Tapi orang yang hebat itu orang yang memang mau mengakui kesalahan, bukan menutupi kesalahan. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ya. Kita lanjutkan. Berdamai dengan dunia artinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdamai dengan dunia, kita akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ternyata memang itu luar biasa ya. Anak-anak Elohim itu baik. Saya menemukan dia baik. Saat saya ketemu kok bener-bener orangnya asik ya, orangnya ramah, orangnya baik dan memang tulus. Bukan modus. Dia baik, tidak pura-pura baik, tetapi memang dia baik, saudara. Nah inilah yang Tuhan ajarkan. Ini gambar bagaimana Israel dan Uni Emirat Arab aja bisa berdamai. Mereka bisa kerjasama dengan baik. Yang jelas itu musuh yang luar biasa lama, tapi sekarang luar biasa, saudara. Mereka bisa berdamai. Ibaratnya saya pernah buat khotbah judulnya musuh bebuyutan, saudara. Tetapi toh bisa berdamai. Yang kita tidak bisa berdamai itu kalau sama setan. Paham saudara? Jangan malah dibalik. Sama Tuhan musuhan, sama sesama musuhan, naruh setan malah kancanan, saudara. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu, saudara. Kita yang balik, Satan musuh. Kalau kita lakukan, maka Tuhan akan membuat satu keajaiban proteksi dalam diri kita luar biasa. Satan tuh nggak mungkin bisa menjamah kita selama kita dekat sama Elohim. Amin. Saudara perhatikan, Iyub itu orang yang hebat loh. Kalau nggak hebat, nggak mungkin Tuhan pamer, nggak mungkin Bapak Yahweh pamer. Waktu Bapak Yahweh ngomong, dia katakan, waktu setan lewat dia ngomong gini, hai Satan, dari mana kamu? Aku dari menjelajah bumi. Apakah kamu nggak melihat hambaku Iyub? Lu berarti Bapak Yahweh pamer dong sama setan. Tuh orangnya, Iyub itu tamu yasar, orang yang itu tamim, sempurna, saleh, dan yasar, dia orang yang jujur. Nggak ada orang yang seperti itu. Berarti Tuhan bangganya luar biasa dong. Kemudian setan ngomong, nah, setan tuh memang sukanya nganyang. Ya wajar. Lah kau buat pagar sekeliling rumahnya Ayub kok. Ya aku nggak mungkin bisa goda dia dong, nggak bisa menghancurkan dia dong, betul nggak? Makanya selama kita intim dekat sama Elohim, jangankan setan masuk ke diri kita, nyentuh aja nggak bisa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian Yahweh ngomong apa, saudara? Semua dalam kuasamu, hanya nyawanya. Bayangkan berharganya nyawa orang yang percaya sama Elohim. Amin. Dunia boleh diambil, kekayaannya boleh dihabiskan, tapi nyawanya milik Elohim. Amin. Nah, kita lebih berharga apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Sekarang ini kasih sudah hilang. Ada orang jatuh yang ditolongin dompetnya. Ada orang jatuh yang ditolongin itu helmnya, bukan orangnya. Maksudnya diamankan. Hilang. Harusnya kita punya rasa sisi yang baik kepada siapapun. Nah ini sudah berdamailah dengan dunia, itu artinya jadi berkat. Ini orang sudah jadi penyembah Yahweh, jadi orang Nasrani, jadi orang Kristen, disebut anak Tuhan, pelayanannya bagus, neng diribut, nggak jadi berkat, rugi saudara. Diomongin orang terus, ini pindah ke sini, rumahnya neng kono di masalah, pindah sana, neng kono di masalah, pindah ke sana masalah. Lah terus harap urip neng di. Padahal kita masih menginjakkan kaki di dunia ini, saudara. Jadi berkat. Begitu kita nggak usah ngomong, kita nggak usah cerita apa-apa, nggak usah nunjukin. Tapi begitu kita baik, orang akan bilang itu memang berbeda. Amin. Hari ini ada orang ngomong sama saya, saudara. Dan orang ini belum kenal Tuhan. Bu, kamu buat gereja. Loh, mana saya ditawarin, loh, saudara. Saya bilang enggak, saya sudah ada di sini. Cukup di kasiran ini saya bisa melayani, saudara. Dan makanya kalau hari raya saya diundang ke tempat manapun, selama itu di sini bareng, saya nggak mungkin kemana-mana. Karena saya tetap ingin merayakan bersama dengan keluarga saya. Amin. Kecuali kayak Sukot seminggu yang sini sudah. Tapi kalau sama, saya nggak akan pernah. Harusnya saya ke Jakarta Sukot. Tapi karena bareng sama kita, saya nggak. Oh sudah pasti Pak Yifta nggak mau. Ya nggak mau saya, mending Sukot bersama jemaat atau keluarga nih kok. Ya enggak. Kita bisa bersama-sama. Kita lanjutkan, saudara. Markus 9 ayat 50. Wahamelat tofu
akim yapuk ta'am hamelak bamiktub lu letaken oto simru et hamelak betoken wa et hasyalom bait is ufain akif. Garam itu berguna. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkan? Milikilah garam dalam dirimu dan berdamailah seorang terhadap yang lain. Saudara, di sini ada kata melah, itu artinya garam. Kitab suci, perhatikan ya, kitab suci ini nggak pernah nulis begini loh, tapi khotbahnya kadang salah. Orang berkhotbah, jadilah engkau garam. Ayatnya nggak tulis gitu, engkau adalah garam, bukan jadilah garam. Kalau jadilah garam berarti baru kita akan jadi garam, betul nggak? Tapi engkau adalah garam dunia. Kamu adalah garam, berarti kita ini sudah garam. Wis asin belum? Sudah asin belum? Sudah dong, nara percaya dilatih deh. Lah asin. Ringet. Nah artinya kita ini sudah bisa mengasinkan orang. Tapi seringkali asinnya kita nggak pernah dibuat untuk memberkati orang. Sampai di sini paham saudara? Oleh sebab itu garam itu berguna. Harusnya kita di dunia ini juga berguna saudara. Tuhan adakan kita ada di sini itu pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bapak Yahweh punya rencana. Kenapa saya dilahirkan kok di daerah Kopeng? Dan kenapa saya punya gereja di sini, melayani di gereja yuk di daerah Kopeng? Karena supaya saya jadi berkat di daerah tempat ini. Amin. Amin. Saya bisa memberkati banyak orang. Nah, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkan? Nah, wis tawar mengasinkan apa? Makanya orang yang sudah terluka untuk membalikkan itu luar biasa sulitnya, lama saudara. Makanya kalau kita ada di tempat ini harus jadi berkat buat lingkungan kanan kiri. Saya sering Mas Darius atau Yuni ngomong sama saya gini, Pak, itu nanti pas saudara meninggal di situ mau dibayar, nggak apa-apa. Kenapa tidak? Hal baik saja kok nggak dilakukan. Jangan egois, kita tinggal di masyarakat. Amin. Jadi ada hal yang bisa kita kejar. Makanya saya bilang kalau ada yang di sini pas ada yang keseripahan atau ada yang itu, undang saya, mesti saya datang kok. Kayak kemarin malam apa ya kemarin itu yang saya diundang tuh. Oh Agustus, saudara, Pak nanti diundang yang ada malam apa Agustusan, suruh doa. Oh iya, saya datang. Saya bawa sofa. Saya bilang sama Pak Kadus, Pak boleh nggak saya tiup sofa? Oh monggo. Wah saya sempat. Begitu saya tiup sofa orang tepuk tangan semuanya saudara. Saudara kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Malah jangan wah enggak. Saya kan nggak sama dan nggak bisa. Kita ini harus bisa jadi berkat. Itu namanya garam. Supaya yang di dalam diri kita itu nggak tawar. Paham saudara? Kita nggak jadi tawar. Karena kalau sudah tawar dengan apa mengasinkan. Milikilah garam dirimu. Jadi kita sudah ada garam itu miliki. Jangan malah garamnya dibuang saudara. Supaya apa? Kita bisa berdamai seorang terhadap yang lain. Satu dengan yang lain. Amin. Kadang jujur saya ngiri dengan saudara kita yang lain. Mereka nggak peduli dimanapun, tetapi begitu ada hal-hal yang tertentu dia akan bilang, saya minta maaf ya. Kadang belum kenal loh saudara, ketemu pun selamat saya minta maaf. Nah kita jangan pernah egois. Amin. Belajar. Nanti kita akan momen ini akan kita lakukan setelah daftar Elohim disampaikan. Kita akan saling meminta maaf satu dengan yang lain, khususnya keluarga-keluarga, jemaat-jemaat, pelayan-pelayan, gembala dan jemaat. Kemudian saudara, berdamai dengan Tuhan. Kalau tadi berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan itu harus. Kenapa harus berdamai dengan Tuhan saudara? Kalau berdamai dengan manusia terbatas saudara. Orangnya pergi sudah, aku mau minta maaf kemana, mau merangkis kabur. Saya nggak punya nomor teleponnya misalnya saudara. Tapi berdoa, berdamai dengan Tuhan itu harus. Berdamai dengan Abba Yahweh Elohim itu harus. Kenapa? Karena tanpa itu kita tidak dapat masuk kerajaan Samayim, nggak bisa masuk surga. Tanpa kita, lah gimana kita mau masuk surga? Memusuhan sama yang punya surga. Paham sampai di sini saudara? Gimana kita mau masuk sana kalau saya musuhan? Saya yakin kalau saudara punya masalah dengan orang yang tetangga nih. Saudara punya masalah dengan tetangga nih. Kemudian tetangga ini mantu aja. Saya mau datang serba salah. Mau aku datang ditompo ora yo. Aku mau barang ditolak ora yo. Ini baru sama orang manusia. Lah sama yang punya surga itu Bapak Yahweh Elohim Yesus Yeshua Mashiach. Lah kalau kita tidak berdamai dengan
Tuhan. Nah terus kita mau masuk kemana? Paham saudara? Nah caranya kita berdamai gimana? Dengan cara tesufa. Atau apa? Bertobat saudara. Bukan berobat, tapi bertobat. Karena kalau berobat itu kambuhan. Tapi kalau bertobat sekali untuk selamanya. Amin. Jadi saudara cepat melakukannya. Jadi berdamai dengan Tuhan itu harus. Karena tanpa itu kita tidak dapat masuk kerajaan Samayim. Lanjutkan saudara. Oleh sebab itu yang pertama, perhatikan, menjadikan kita tahor atau tahir, artinya itu bersih. Ya, dari dosa. Karena pengorbanan Yeshua HaMashiach sebagai Kohen Gadol atau imam besar sudah mendamaikan dan membersihkan kita. Amin. Jadi kita ini sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus jadi tahir atau jadi tahor. Karena apa? Kita sudah dibersihkan dosa kita oleh Yeshua. Makanya jangan pernah kita menyalibkan Yeshua yang kedua kali. Lupa gimana Yeshua sudah nggak ada. Kita melakukan banyak dosa, berarti kita akan menyalibkan Tuhan kembali. Jangan. Kita tersufa berbalik. Sudah tinggalkan saudara. Selalu kalau Yeshua melakukan ini, sudah dosamu diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi gak kambuhan saudara. Saudara dikasih oleh menjadikan kita tahor atau tahir dari dosa. Karena pengorbanan Yeshua HaMashiach sebagai Kohen Gadol sudah mendamaikan dan membersihkan kita. Ini ayatnya saudara. Misle atau Amsal 20 ayat 30. Kafurot petsa tamruk bera umkhot khadri faden. Kafurot petsa tamruk bera umkhot khadri faden. Yang artinya bilur-bilur sebuah luka dapat membersihkan kejahatan. Dan pukulan-pukulan dapat membersihkan lubuk hati. Harusnya kita yang alami. Harusnya kita yang mengalami ini ya saudara. Yang dibuat menjadi luka. Harusnya kita yang dipukul, harusnya dihancurkan saudara. Tetapi justru Yeshua gantikan. Saudara pernah ada melihat ada maling ketangkep? Pernah? Yang pernah lihat angkat tangan? Tuh. Terus waktu ketangkep diapain? Suapin? Wah dilus, wah tak pada ini ben ayu. Terus tak suapin, mau bubur, nasi padang atau sate? Enggak, saya yakin saudara. Mesti diapain? Nah, mungkin kasih kiri kuburan, kanan rumah sakit. Nah itu mungkin begitu saudara. Tetapi kita yang harusnya berdosa ngalamin pukulan segala macam, Yeshua gantikan. Amin. Bilur-bilur sebuah luka membersihkan kejahatan. Dan pukulan-pukulan membersihkan lubuk hati. Bisa nggak kita seperti itu saudara? Membersihkan diri kita. Karena Yeshua sudah jauh lebih menyelamatkan kita. Amin saudara. Amin. Kemudian yang kedua saudara. Karena kasihnya Aba Yahweh untuk menyelamatkan umatnya sebagai bukti bahwa Elohim itu pengampun. Tidak sekali selesai sudah, tidak. Kadang kita wis nyurangi aku sekali wis putus hubungan manusia. Tuhan mengampuni terus. Kita berbuat dosa setiap kali tapi kita minta ampun terus saudara. Dan Tuhan mau. Bayangkan kisah anak yang hilang. Wis jaluk warisan orangnya masih hidup, orang tuanya ngambur-ngamburin balik tetap diterima saudara. Bayangkan gak seperti itu kasihnya Elohim. Karena kasihnya Aba Yahweh untuk menyelamatkan umatnya sebagai bukti bahwa dia itu pengampun. Karena kasihnya dia mau ngorbanin Yeshua HaMashiach. Saya kadang kalau lihat ini baru filmnya loh. Ini yang main film ini bertobat gara-gara main film saudara. Dia katakan apa? Ini orang waktu ini ya kalau lihat gambarnya ini. Nih tak tunjukin saudara. Gambar ini saya membaca kisahnya. Ini nggak seperti ini kan film. Aslinya sudah tahu, waktu dicambuk itu ditutupin papan. Papannya itu tebelnya segini saudara. Dan cambuknya ini, nih cambuk yang buat nyambuk ini bukan cambuk kayak orang yang main naik kuda itu bukan. Cambuk ini pendek gini, tetapi di sini ada durinya. Jadi begitu dicambuk saudara, itu nancep di papan, ditarik itu coel, paham saudara? Nah saudara bayangkan itu papan.
Lah kalau kena daging kayak apa, saudara? Saudara bisa bayangkan begitu penderitaannya. Nah, saudara, ini siapa namanya, saya lupa nih. Siapa? Nah, ya Juni, aku nggak hafal namanya. Ini waktu dia dicambuk nyerempet sidik aja ngamuk. Ini baru belum nyerempet, ini sama ngamuk. Dan dia lakukan, dia katakan, bayangkan gimana Yesua waktu itu. Ini mau keserempet sidik saja ngamuk. Sama dengan kita. Kadang kita nggak diperhatikan sedikit, itu so tersinggung, betul nggak? Baru salaman, Pak terima kasih. Sini ngajak ngomong, Pak ini gini. Oh ya terima kasih. Wah aku salaman orang ngadepin muka. Wis tersinggung, saudara. Yesua bayangin menggantikan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah ini saudara, ya, karena kasihnya dia itu maha pengampun luar biasa. Kita lihat ayatnya, ya. Yuhana 3:16. Kiko ahaf Elohim eta olam at kinatan et benu yegido lemaan lo yuvat kol hama amin bo elayin kal khaye ulam. Pasti kita hafal, ini lagu pujian juga dinyanyikan. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia, itu bukti kasihnya Bapa Yahweh kepada dunia, kepada umatnya, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pernah dikirimin video, itu kalau nggak salah yang ngasih video saya itu Mbak Acep. Itu sebuah kisah tentang penjaga palang pintu kereta. Saudara mungkin pernah nonton film, saya pernah putarkan di sini, tapi saya simak sedikit, saudara. Sekali waktu ada orang, saudara, orang tua ini, saudara, ini penjaga palang pintu kereta, saudara. Nah, sekali waktu dia jaga kalau keretanya lewat supaya orang nyebrang apa ditutup. Pas enggak dia buka. Sekali waktu anaknya yang kecil ikut, saudara. Nah dia main-main, anaknya main-main masih kecil. Nah mungkin kalau dalam film itu seusia si Dayu lah seperti itu. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah palang pintu kereta ini bisa jalan, bisa di situ jembatan yang kalau enggak keretanya masuk jurang dan sebagainya. Nah sekali waktu pas kereta lewat, saudara, anaknya lagi main dan dia bergelantungan, saudara. Tetapi kereta itu lewat, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan kemudian anaknya itu jatuh di rel kereta itu, saudara. Dia bingung. Bapak ini bingung, apa yang harus saya lakukan? Saya menyelamatkan anak saya, keretanya nyebur jurang, dan yang mati itu pasti ratusan orang yang mati. Kalau saya menyelamatkan kereta, anak saya pasti mati, saudara. Saudara, ini pilihan yang sulit. Dan waktu saya lihat film itu pun saya sampai benar-benar terharu luar biasa. Akhirnya dia mengorbankan anaknya untuk mati. Akhirnya anaknya matilah kelindes kereta api itu, saudara. Nah yang di kereta nggak tahu. Yang di kereta cuma dadah-dadah sama si penjaga kereta. Terima kasih Wistisla, dibukakan kereta pintunya. Semuanya ketawa. Di situ ada pencuri, ada pencopet, ada perampok, ada Cina, ada banyak orang di situ. Mereka nggak tahu bahwa si penjaga kereta ini mengorbankan anaknya, saudara. Itu sama dengan Bapak Yahweh. Dia mengorbankan Yesua Masih, tapi kita seringkali kita cuma terima kasih Tuhan, Engkau baik, tapi tidak tahu pengorbanannya yang begitu luar biasa. Bisa nggak kita menghargai pengorbanan? Sampai di sini paham, saudara? Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, dengan berdamai kepada Tuhan menjadikan kita tamim. Orang yang sudah mau berdamai, lega. Di sini yang pernah punya masalah terus diselesaikan, siapa angkat tangan? Entah sendiri, entah diselesaikan sama orang lain. Pernah? Lega nggak? Rasanya plong nggak? Saudara ya sih, aku tadi mau ketemu, takut saya. Mungkin itu musuhin saya. Ternyata begitu sudah berdamai, enggak, saudara. Ada orang yang bencinya luar biasa, justru begitu damai melebihi saudara. Ada yang seperti itu? Ada, saudara. Dan itu luar biasa. Dengan berdamai kepada Tuhan menjadikan kita tamim, artinya sempurna, tidak bercacat celah, untuk siap menjadi mempelai Hamasyah yang tinggal di Samayin. Yesua El-Yahar Setamim. Yesua yang mulia itu domba yang murni, domba yang tamim, domba yang sempurna, saudara. Dan dengan berdamai dengan Tuhan, dia menjadikan kita bersih, tahir,
Kita bersyukur karena untuk menjadi mempelainya kita tidak boleh bercacat celah di hadapannya, saudara. Kita harus tampil benar-benar bersih. Hati kita bersih, tubuh kita bersih, jiwa kita bersih. Makanya kenapa kalau Yom Kippur kita diajar untuk puasa. Ini supaya kita latihan. Jangan gue nanti pas poso, itu poso anaknya nakal sih langsung lihatnya aku kayak poso sabar. Gue nak bar poso ya gue pas buka lihat. Itu sama saja, saudara. Ada nggak yang kayak gitu biasanya? Di sini nggak ada, tapi mesti ada orang yang model gitu. Begitu ada bojone ngegas sedikit, kesel aku. Untung puasa, nanti bar poso lihatin. Ya percuma saudara puasa. Kalau sudah puasa itu diajar. Sebenarnya poso itu, makanya kalau orang Jawa ngomong poso itu apa? Ngemposke rasa, rasanya egonya itu dipres, saudara. Diposke, jangan gitu, saudara. Ini orang kayak disakiti dikit aku untung sabar. Ini banyak orang yang model gitu. Untung aku poso nih sabar. Sabar. Nih gue nak bar poso. Waduh, itu lompatannya jauh. Volumenya kalau tadinya cuma 60 jadi 80, saudara. Malah kalau perlu dol. Terus repot nih saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hati-hati ya, kita belajar. Ini justru diajar untuk mengendalikan diri. Dengan berdamai kepada Tuhan menjadikan kita tamim, tidak bercacat celah. Ini ayatnya yang terakhir ya. Efesus 5 ayat 27. Lahakim loedah nikfada bara utmimah mifli fa heret pakheret fakal mong enbah, supaya dia dapat menghadirkannya di hadapan dirinya. Sebuah jemaat kehilat yang cemerlang, yang bersinar, yang tidak bercacat celah atau berkerut atau sesuatu yang serupa itu, melainkan agar dia menjadikan kudus dan tanpa celah. Amin. Tuhan menaikkan kita itu supaya saat kita dipanggil dalam keadaan tidak bercacat celah. Amin. Bersih, dibersihkan, ditahirkan, benar-benar bersih, saudara. Makanya saya selalu ngajar. Kalau saudara ingat kalau saya ngajarin ke Kaidatul Dulayawi sering ngomong apa? Jadilah orang yang baik, jangan pernah pura-pura baik. Jadilah orang yang tulus, ojo modus. Wah, aku tak baikin dia, ben suatu saat nanti dia juga baik aku. Itu namanya modus. Wah, aku baikin dia ben gini, enggak, saudara. Wah, aku tak baikin Pak Nomo ben ditraktir. Terus sudah sama Pak Nomo, wah Pak Nomo baiknya aku rada pegel Pak, pijeti Pak. Nah, ketemu Bu kembali api-api iki yo, aduh. Coba nak pasang gunaku mesti tambah biu api. Nah, bilang aja njaluk siji Bu, masih dikai loro paling, ya enggak Bu? Tapi orang kadang macam-macam caranya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, belajar kita mengasihi luar biasa. Amin. Amin. Kita ini jujur, saudara. Kadang saudara tahu ya yang jualan sayur dulu, jualan sayur keliling dulu, saya coba motor dulu. Saya nggak tahu. Kadang kayak contohnya harga tomat nih. Tomat sekarang pinter Bu? 1.000 sekilo. Mau kita tomat wis sekilo 1.000 yang Bu, Pak, Mas, terus itu orang lagi bati ini lah yo gak dapat. Ini penjual kirim ke nawar, wis nawar meremet tukune mung loro. Saudara, wis mesake milih sing apik dhisik. Saudara yang kasih. Makanya udahlah belajar memberkati, mengasihi dengan luar biasa. Amin. Saya tuh seneng kalau bisa kita lakukan. Makanya teman saya ini banyak loh di Salatiga. Kayak kemarin saya dari Salatiga ini kalau mampir pasar sapi saya ada yang kenal tuh yang parkir tuh si Langgeng. Ketemu saya, nih bos nih, Pak Pendeta aja gitu, dia parkir sana gitu. Itu saking baiknya sama saya, saudara. Sampai orang apal gue kok apal mentok kenalan, wah saya kenalan banyak. Siapapun saya orang itu. Yang penting kita bisa mengasihi banyak orang. Amin. Kita lakukan, jangan wah tak pilih wah iki kok tukang parkir kok pas ayu yuk. Wah tak baikane jangan. Justru kepada siapapun kita mengasihi itu jauh luar biasa. Amin. Saudara, gereja, knesia, kehilat, saudara, Bet Elohim itu bengkel. Makanya kalau ada orang masuk ke sini jangan pernah sinis terhadap siapapun. Amin. Ada orang yang masuk ke sini mungkin wah tatonya akeh, wah mikir menakutkan. Jangan, siapapun, karena justru ini bengkel. Amin. Kowe pernah masuk bengkel Wahyu itu saya kelihatan putih rumah ibadah. Coba kalau pas di bengkel oli tok, tujuannya apa? Betulin mobil yang rusak. Sama dengan kita,
masuk ke sini tidak semuanya orang itu baik, tapi kitanya yang di sini harus baik. Amin. Harus tulus. Orang yang masuk ke sini belum tentu semuanya tulus, tetapi kitanya yang harus tulus. Amin, saudara. Yang terakhir, kita bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Hidup penuh damai di dunia dan di Samayim bersama Allah Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan.
percaya bahwa kita semua sudah ditahirkan dan ini kita mendapat impartasi yang luar biasa, urapan yang dahsyat yang Tuhan berikan buat kita. Keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Satu hal bahwa Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya yang melampaui segala akal pikiran kita selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan pujian Dia, Father.